Selamat malam pada hari ini. Saat ini kita akan memulai acara. Kami mohon maaf untuk pengunduran acara kami yang ada di sini hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak yang kami hormati, Bapak Agus Rahman Suryaatmaja STMLE, selaku dosen pembimbing himpunan program studi sarjana arsitektur. Kami berterima kasih atas debat calon senat mahasiswa periode 2025. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada para hadirin yang telah hadir. Selamat malam dan selamat datang sekali lagi di acara debat calon senat mahasiswa program studi sarjana arsitektur periode 2025. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Himne Unpad, lalu Mars Unpad dan Mars Arsitektur. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Di sana
akan dipimpin oleh Ketua KPUPS 2024 Antoni Amers. Terima kasih Andrea. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan para panelis kita untuk debat calon senat mahasiswa pada hari ini. Telah hadir bersama kita Kak Friska Cornelia Sujito sebagai senat mahasiswa periode 2023 dan Kak Ala Puspa Manika selaku senat mahasiswa periode 2024. Selanjutnya kepada Naika Chandra selaku calon senat mahasiswa arsitektur periode 2025 dipersilakan untuk maju ke depan. Calon senat mahasiswa hari ini akan dimulai dengan visi misi calon, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari panelis, sesi studi kasus, dan diakhiri dengan sesi pertanyaan dari masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh hadirin, yaitu para hadirin menghadiri debat dengan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi sesuai peraturan UNPAD. Hadirin dilarang untuk membawa benda-benda tajam ke dalam ruangan acara. Akan ada sesi body check sebelum hadirin memasuki ruang acara. Hadirin wajib memasuki ruang acara melalui pintu studio lab perancangan arsitektur dari lift B, PPAG Utara 2 di lantai 11 ini. Lalu hadirin dilarang untuk menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara. Hadirin dilarang untuk memprovokasi satu sama lain. Hadirin juga dilarang untuk merusak fasilitas kampus dalam bentuk apapun dan mengubah posisi atribut yang ada sehingga dapat mengganggu alur acara atau mengganggu hadirin yang lain seperti menggeser dan memainkan kursi. Hadirin juga dilarang untuk membawa atribut seperti bendera, pengeras suara, drum, kayu atau tongkat, petasan, flare, dan laser yang dapat mengganggu alur acara. Hadirin dilarang untuk memicu dan membuat kericuhan. Hadirin dilarang untuk berteriak, baik menyinggung maupun tidak, terhadap pihak lainnya selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin dilarang untuk melemparkan benda apapun ke dalam area panggung selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin dilarang untuk melakukan kekerasan termasuk mendorong mahasiswa lainnya. Hadirin juga dilarang untuk merokok ataupun menggunakan rokok elektrik selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin dilarang untuk makan di dalam ruangan acara. Hadirin dilarang untuk meninggalkan sampah dalam bentuk apapun dalam ruang acara. Hadirin dilarang untuk menunjukkan atribut kampanye kecuali ketika kandidat sedang melakukan orasi atau
absensi debat. Hadirin diwajibkan untuk menyalakan mode hening untuk HP masing-masing selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin diperkenankan untuk merekam rangkaian acara menggunakan HP dari posisi tempat duduknya. Hadirin juga diperkenankan untuk menyalakan flashlight HP apabila nanti lampu studio dimatikan saat acara masih berjalan. Posisi flashlight harus dipastikan untuk tidak mengganggu hadirin lain. Hadirin juga diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin dilarang untuk keluar masuk ruangan selama rangkaian acara berlangsung. Hadirin diwajibkan untuk menaati setiap ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana acara tetap kondusif. Hadirin dilarang untuk bertepuk tangan, bersorak-sorai, atau melakukan yel-yel kecuali pada saat dipersilakan oleh MC. Apabila terdapat keributan dan yang meredam suara MC, maka hadirin diwajibkan untuk kembali diam ketika mendengar pertanyaan. Semua ketentuan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Panitia berhak untuk mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan visi misi oleh calon kita. Kepada calon senat mahasiswa dipersilakan menyampaikan visi misinya dalam waktu 5 menit. Terima kasih semuanya yang telah hadir di malam ini. Saya sangat mengapresiasikan kalian untuk meluangkan waktu kalian untuk datang kepada acara ini. Saya akan menjelaskan tentang visi misi dari yang saya bawakan untuk senat mahasiswa. Apakah boleh diganti kepada slide visi misi? Ya, jadi visi saya adalah untuk mewujudkan senat mahasiswa yang peka dan sigap dalam pelaksanaannya yang proaktif. Misi yang pertama adalah untuk menjadikan SM lembaga yang peka dan reseptif terhadap fenomena dan aspirasi yang terjadi di lingkungan Unpar. Kedua adalah untuk menjadikan SM yang mampu berkolaborasi dalam menghadapi fenomena secara tanggap dan informatif. Dan terakhir adalah untuk mewujudkan senat mahasiswa yang didasari oleh sikap tekun dan tangkas. Jadi, saya akan menjelaskan ini satu-satu. Yang pertama adalah untuk menjadikan SM lembaga yang peka dan reseptif terhadap fenomena dan aspirasi yang terjadi dalam lingkungan. Untuk menjalani fungsi aspiratif SM harus dapat menerima aspirasi-aspirasi dari segala mahasiswa, terutama dari jurusannya masing-masing. Selain itu, dia juga memiliki fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Dalam pengawasan ini, kita dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ADRT yang bisa kemudian menjadi fenomena. Fenomena-fenomena ini kemudian akan diolah dan dikaji untuk menciptakan rancangan ADART ataupun peraturan SM yang bersangkutan untuk memastikan bahwa ADART itu menyesuaikan dengan peraturan PMOK dan juga tujuan-tujuan visi misi dari kampus. Yang kedua adalah untuk menjadikan SM yang mampu berkolaborasi dalam menghadapi fenomena secara tanggap dan informatif. Selain itu, tidak mungkin tidak mungkin SM bekerja sendiri. Ia pasti bekerja dengan PM-PM lain. Untuk melakukan ini, saya membawakan misi untuk bekerjasama secara tanggap dan informatif. Jadi saya ingin lebih banyak berhubungan dengan PM-PM lain secara tanggap supaya saya bisa menerima masukan-masukan dan kejadian-kejadian dari mereka. Selain itu saya juga ingin menjadi lebih informatif supaya segala fenomena-fenomena ini dan juga kejadian-kejadian ini itu bisa ditangkap dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk anggota-anggota PM lain, supaya kita juga bisa menindaklanjutinya dan menyesuaikan fungsi-fungsi kita, mungkin itu fungsi legislatif ataupun fungsi aspiratif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan senat mahasiswa yang didasari oleh sikap tekun dan tangkas. Jadi seringkali kita menemukan bahwa banyak aspirasi-aspirasi yang diolah oleh senat mahasiswa itu tidak menerima balasan yang pasti, atau setidaknya informasi terkait itu tidak tersampaikan. Misalkan tentang internet yang lambat belakangan ini, ataupun masalah pembatasan
Drive kemarin. Saya yakin banyak dari kalian itu belum mengetahui resolusi dari permasalahan tersebut. Saya ingin menciptakan set mahasiswa yang dapat menyuarakan hal tersebut kepada orang-orang agar mereka mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sang mahasiswa dan apa hasil tersebut, dan hal itu tercapai dengan cepat dan lebih menyeluruh. Selain itu, set mahasiswa merupakan termasuk dalam PM. Tujuan dari PM adalah untuk mengembangkan anggota-anggotanya, dan saya di sini akan tekun untuk menjalani tugas saya dan mengembangkan diri saya. Hal yang saya lakukan untuk juga dapat mengembangkan segala individu yang juga termasuk di dalam lingkup saya. Mungkin sekian dari visi misi saya. Apakah bisa juga kepada inovasi? Jadi inovasi yang saya bawakan untuk menerapkan misi-misi tadi adalah saya membawakan forum suara mahasiswa. Jadi saya menciptakan sebuah forum online di mana aspirasi-aspirasi yang sedang diperjuangkan itu terdapat di dalam website suara mahasiswa untuk dilihat oleh seluruh mahasiswa UNPAD. Ini supaya orang bisa menyetujui aspirasi-aspirasi tersebut dan juga sadar akan aspirasi-aspirasi yang sedang diperjuangkan. Kemudian, bagaimana mereka ingin membuka forum tersebut? Saya menyediakan sebuah survei yang memiliki undian di dalamnya. Mengisi survei ini memasukkan kalian ke dalam undian yang berhadiah. Survei ini mengumpulkan data-data penting yang dibutuhkan oleh SM, dan kemudian hadiah dari dan pemenang dari undian tersebut diumumkan dalam video di akhir setiap 2 bulan yang juga berisi tentang update apa yang dilakukan oleh SM. Sekian guys. Terima kasih atas pemaparan visi misi sekaligus inovasi dari calon senat mahasiswa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab dengan panelis. Kepada panelis, masing-masing panelis dipersilakan untuk memberikan tanggapan sebanyak 1 kali kepada calon senat mahasiswa untuk setiap pertanyaan dan mengakhiri dengan kesimpulan di akhir. Setelah pertanyaan diberi, calon diberikan waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban. Kepada panelis pertama, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin menanyakan mengenai tugas dari SM sendiri. Dalam PROK bab 5 pasal 11 butir B disebutkan tugas dari mahasiswa terkait pengusulan rancangan ADART siapa saja yang diatur dalam peraturan ADART tersebut. Bagaimana tata cara perumusan dan pengesahan ADART tersebut? Depan. Baik, kepada calon nomor 1, waktunya 1 menit untuk menyiapkan jawaban. Jadi terima kasih Pak Krista atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mungkin ulangkan sedikit lagi ya. Tadi salah satu fungsi dari dan tanggung jawab kewajiban dari SM itu untuk merancang ADART, dan ini benar juga tertulis dalam PROK dalam ADART bahwa SM mahasiswa itu berfungsi untuk merancang ADART, namun hanya berhak untuk mensosialisasikannya. Ini merupakan kekosongan hukum yang saya juga rencana untuk perbaiki dalam masa depan saya. Namun untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama adalah untuk menggabungkan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi mencari hal-hal seperti itu, kekosongan hukum atau perubahan kebutuhan dalam PM ini. Jadi ADART ini mencakup keseluruhan dari PM, baik itu UK
juga BT. Kemudian setelah itu, setelah menggabungkan fenomena tersebut, akan dilakukan perancangan ADART. Rancangan tersebut kemudian akan disosialisasikan kepada seluruh anggota PM secara satu-satu, dan dari situ mengumpulkan fenomena-fenomena lagi. Bila cukup fenomena, maka akan dikaji ulang hingga seluruh anggota dari PM itu sudah terpenuhi. Setelah itu kita akan menjalankan sebuah kongres umum di mana di sana ADART akan disahkan. Mungkin sekian dari jawaban saya. Baik, kepada panelis pertama dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Kak. Untuk jawabannya cukup bagus, cuman mungkin aku pengen lebih ringkas saja. Tahapan itu seperti apa? Tadi kan dijelaskan tentang fenomena ya, ada fenomena, ada kongres gitu segala macam ya. Boleh nanti dijawab secara singkat aja, teman-teman biar ngerti juga. Sama pertanyaan lanjutannya adalah cara menggabungkan fenomena nih. Kan tadi kan udah disingkat tentang lembaga lain kayak misalnya dari BEM, HMPS, fenomena dari sananya dan lembaga lain. Terus kita juga harus melihat dari fenomena Unpara juga ya. Maksudnya bukan berkaitan sama lembaga tersebut aja, tapi dari Unpara juga gitu, sekeliling masyarakat Unparnya. Nah, gimana kamu cara menggabungin strateginya gitu? Maksudnya strateginya gimana kamu menggabungin fenomena itu menjadi sebuah ADART atau perancangan peraturan, dan sama yang pengen aku highlight juga caranya kamu, kan kalau kita bikin aturan kan nggak bisa kayak seenak jidat lah pokoknya gitu ya. Nah itu kan harus ada apa ya bahasanya, harus kita koordinasi juga sama pihak hukum juga. Nah strategi kamu gimana nih biar peraturan itu cepat disahin? Kan kalau misalnya kita mau cepat-cepat misalnya ada fenomena yang urgent, nah itu kan harus cepat-cepat diselesaikan dengan cara misalnya harus dibikin pengesahan peraturan. Nah itu tuh strategi kamu gimana biar cepat gitu, maksudnya biar cepat ditanggapi. Sedangkan di visi misi kamu kan ada salah satunya SIGAP kan tadi kata kuncinya. Gitu sih paling. Kepada calon pertama dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Ya, oke. Izin untuk menjawab. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Friska. Jadi untuk menjawab secara singkatnya prosesnya bagi semuanya di sini juga, itu pertama-tama kita harus menggabungkan fenomena yang dikumpulkan dari kekosongan hukum ataupun masukan-masukan dari PM lain. Kemudian dari itu kita menciptakan sebuah rancangan awal ADART. Rancangan ini kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota PM agar mereka semuanya mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian setelah mengkaji itu kembali berdasarkan masukan-masukan dari itu, kita mengadakan sebuah kongres untuk mengesahkan ADART baru ini. Kemudian dari manakah ini dapatnya? Ya, ADART ini sebenarnya dalam bentuk amandemen. Jadi kita amandemen ADART yang sudah ada sebelumnya yang kita gunakan dan kemudian ubah untuk menyesuaikan. Dan terakhir, bagaimana saya ingin secara tangkas dan cepat menggabungkan fenomena-fenomena ini. Salah satunya adalah saya akan secara aktif di dalam universitas berkegiatan terus supaya saya mendapatkan berita secara langsung, supaya setidaknya saya memiliki dasar atas mana saya bisa menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu saya akan mendatangi PM-PM lain secara kolaboratif untuk mencari tahu secara langsung dan mengenali mereka secara pribadi. Baik, terima kasih calon 1 untuk jawabannya.
Kepada panelis 1 dipersilakan untuk memberikan kesimpulan dari pertanyaan. Oke, terima kasih banyak ya Naya untuk jawabannya. Di sini aku simpulin tadi udah cukup baik juga untuk menjelaskannya. Betul banget untuk mengukur fenomena dari sekitaran kekosongan hukum yang ada di universitas sendiri. Terus kemudian dari SM sendiri kan mengkaji dari peraturan tersebut. Maksudnya dibutuhkannya atau enggaknya si peraturan tersebut ya. Nah, itu juga kita harus mengkaji dengan lembaga yang bersangkutan. Misalnya kita ingin membuat per SM, misalnya per SM tentang pengawasan. Pengawasan ada di SM sama di BP kan. Nah, berarti harus dikaji bareng-bareng sama BP juga gimana masukan BP. Jadi yang paling penting adalah setelah kita mengkaji peraturan yang menurut dari opini dari SM-nya, baru kita mengkaji ke lembaga yang bersangkutan. Nah, kemudian disosialisasikan dengan lembaga lain. Kemudian setelah adanya masukan, kemudian diadakannya kongres tadi. Betul sih. Baik, terima kasih kepada panelis 1 untuk jawabannya. Untuk kesimpulannya. Selanjutnya kepada panelis kedua dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih moderator. Menurut Anda, adakah aspirasi yang sering Anda temukan, namun sampai sekarang belum tersampaikan ke pihak kampus atau belum terlaksanakan? Bagaimana cara Anda menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak kampus agar dapat terwujud? Anda paham? Cukup. Kepada calon 1, waktunya 1 menit untuk mempersiapkan jawaban. Oke, izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi salah satu hal yang sering saya dengar dari angkatan saya sendiri dan dari pengalaman saya berkuliahan itu salah satunya adalah waktu lampu studio. Lampu studio itu dimatikan di lantai 10 jam 7 dan di lantai 8 jam 8. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dengan waktu pembukaan studio itu juga tidak tertulis dimanapun, dan di peraturan yang tertulis itu salah. Studio itu tidak buka di weekend, tidak buka di weekend. Jadi sebenarnya aktivitas di lantai ini itu tidak diperbolehkan di hari Minggu, tapi itu tidak tertulis di mana-mana. Selain itu juga hari Sabtu itu sebenarnya studio buka hingga jam 4, namun peraturan tersebut juga tidak tercantum di mana-mana. Ini adalah salah satu aspirasi yang sangat ingin saya perjuangkan, karena studio merupakan fasilitas yang pasti digunakan oleh anak arsitektur dan pasti berguna untuk kita. Saya yakin banyak dari kita juga ingin berkumpul di studio di hari-hari akhir minggu untuk mengerjakan tugas bersama atau melakukan sesuatu bersama. Kemudian selain itu, terdapat banyak sampah di studio, banyak limbah, banyak juga alat-alat yang kehilangan dan terbuang. Sering kejadian apa itu penggaris dewa ataupun bahkan alat elektronik yang hilang di dalam studio. Hal ini tidak ditemukan karena memang peraturan-peraturan tentang pembersihan studio itu belum secara jelas tertulis di mana-mana. Untuk mencapai ini, saya akan tentunya mencapai direktorat yang berhubungan dan juga building management untuk mendiskusikan lagi dasar atas permasalahan ini, dan seminimal-minimalnya menyediakan sebuah jawaban kepada aspirasi ini dan alasan kenapa aspirasi ini belum tercapai. Dan yang terakhir adalah internet. Sering kali saya mendengar permasalahan tentang internet di Unpar, student portal di Unpar. Ini belum terdapat sebuah jawaban pasti yang diketahui oleh mahasiswa secara menyeluruh, walaupun jawabannya itu sebenarnya sudah ada. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk calon 1 untuk jawabannya. Kami mohon kepada para hadirin, lampu di studio hari ini sudah dimatikan.
bagaimana cara konkret untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Lalu bagaimana jika aspirasi tersebut sudah disampaikan dan ditolak oleh pihak-pihak yang berwenang? Dan bagaimana jika nanti hasil akhir dari keputusan tersebut tidak memuaskan bagi mahasiswa-mahasiswanya? Baik, pada calon satu dipersilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih Kak Ella atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama itu bagaimana cara konkret untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Saya pertama jelas akan mengumpulkan data dasar fakta dari fenomena-fenomena itu terlebih dahulu. Kemudian hal tersebut akan saya cantumkan dan jadikan sebuah argumentasi yang saya akan bawakan kepada direktorat yang berhubungan. Setelah itu, setelah berdiskusi dengan direktorat tersebut, kami akan semoga mendapatkan sebuah jawaban atas kenapa hal itu terjadi. Dan bila jawaban itu tidak memenuhi aspirasi ini, kami akan menyampaikan ini kepada setiap mahasiswa yang menginginkan aspirasi tersebut dan menanyakan lebih lanjut. Misalkan kalau misalnya lampu studionya pengen lebih lama, apakah bukaannya butuh naik dan seberapa sampai mahasiswa itu ingin. Data itu akan kami kumpulkan dan kami sampaikan kepada direktorat yang berhubungan untuk memperjuangkan aspirasi ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan juga kebutuhan kampus yang biasa terjadi. Kepada panelis kedua dipersilakan untuk menyimpulkan dalam waktu 2 menit. Oke, Nayaka, jawabannya udah benar. Betul, kita harus cari data valid dulu untuk bisa mengajukan suatu aspirasi. Dan jika memang nanti keputusan akhir dari universitas adalah jawaban yang kurang memuaskan, perlu diingat lagi kalau universitas memiliki alasan yang valid dan kuat. Dan kamu sebagai mahasiswa nanti harus mampu menjelaskan kepada mahasiswa kenapa aspirasi tersebut ditolak. Lalu yang perlu diingat adalah kamu sebagai mahasiswa berada di tengah-tengah pulau mahasiswa dan pulau universitas. Jadi tidak semua aspirasi dari mahasiswa bisa diwujudkan. Tapi tentu saja setiap aspirasi pasti bisa diperjuangkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih moderator. Untuk pertanyaan berikutnya adalah aspirasi dari anggota Kemenpar dapat diolah oleh saat mahasiswa menjadi sebuah produk hukum. Berdasarkan ADRT, pembuatan produk hukum harus melalui beberapa tahapan, salah satunya melalui kongres dengan persetujuan pengurus PM lainnya dengan syarat 50%+1 anggota hadir saat pengambilan keputusan. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memenuhi syarat pengambilan keputusan agar 50%+1 anggota dapat turut hadir agar tercapainya keputusan yang tepat? Baik, kepada calon nomor 1, waktunya 1 menit untuk mempersiapkan jawaban.
hadir di satu titik yang sama. Maka dari itu saya akan mengambil salah satu kata kunci saya yaitu reseptif untuk menerima jadwal-jadwal yang mereka miliki. Jadi jadwal perkuliahannya atau jadwal kegiatan yang sedang mereka jalani. Kemudian setelah itu saya akan menentukan jadwalnya itu. Saya juga akan memberikan pengumuman seperti halnya pada acara-acara angkatan saya dari sebelumnya, itu memvoid urgensi dan kepentingan atas peraturan ini, fenomena apa yang terjadi dan kenapa hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa mereka semuanya mengerti dasar dari peraturan ini, mengapa peraturan ini ingin diciptakan dan urgensinya seperti apa. Kemudian itu menyesuaikan dengan jadwal-jadwal masing-masing anggota untuk dapat hadir di waktu yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada panelis pertama dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih Nayaka untuk jawabannya. Tapi menurut saya belum terjawab tentang strategi apa yang akan kamu lakukan jika misalnya nih tadi kendalanya kan teman-temannya nggak hadir ya, dari PM lain nggak hadir dan dicari waktunya yang tepat kapan gitu kan. Nah, misalnya nih nggak ada jalan tengahnya juga, tapi harus ada 60% persatu kan untuk terciptanya sebuah keputusan tersebut kan. Nah, gimana strategi kamu untuk make sense bakal kayak gimana, bakal apa yang kamu lakuin? Coba kasih ke aku sesuatu yang bukti konkretnya gitu yang akan kamu lakukan. Kepada calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Ya, jadi mungkin pertama-tamanya terlebih dahulu itu urgensi dari peraturan ini. Untuk memanggil kongres itu tidak hanya untuk satu hal saja, namun mungkin menjadwalkan secara pasti kapan kongres ini akan diciptakan. Jadi misalkan kalaupun ada satu peraturan yang dibutuhkan, dijadwalkannya itu berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu sebelumnya, dan segala peraturan-peraturan yang dibutuhkan yang dikaji untuk diciptakan itu digabungkan semua dan fenomena-fenomenanya untuk semuanya dipaparkan untuk sekali kongres. Jadi seluruh legislatif itu dicampurkan terlebih dahulu, dirampungkan supaya hanya membutuhkan satu kongres. Kalau memang sesulit itu untuk menemukan waktu bersama, karena seperti itu kongres itu akan sangat lebih berharga ketika dilakukan, maka harus dilaksanakan secara optimal. Mungkin sekian dari jawaban saya. Kepada panelis pertama dipersilakan untuk menyimpulkan dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih jawaban Nayaka. Di sini aku pengen simpulin untuk dari jawaban kamu lebih berkolaborasi ya dengan pihak lainnya. Nah mungkin aku kasih sedikit saran buat next tahun ke depannya jika terpilih sebagai senat mahasiswa ke depannya. Untuk kongres itu memang dilaksanakan bisa secara offline, bisa secara online ya, untuk zaman sekarang. Apalagi PM lain juga pasti bakalan sibuk juga ngurusin organisasi sendiri ya. Nah, dari pengalaman PM angkatan 2023 itu kita mengesahkan peraturan tentang pengawasan BP sama SM. Nah, itu kita melalui G-Form sama awalnya kita sosialisasi dulu, terus kita melakukan keputusannya diambil secara G-Form. Nah, habis itu setelah dari G-Form itu kita sosialisasikan lagi kepada seluruh PM. Nah, habis itu baru disahkan. Mungkin itu bisa jadi alternatif. Mungkin kalau misalnya nggak ada waktu untuk diadakan kongres umum dengan PM lain, mungkin bisa dilakuin di PM kamu gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panelis 1 untuk kesimpulannya. Selanjutnya kepada panelis kedua dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Untuk pertanyaan kedua, sebagai calon anggota senat mahasiswa, bagaimana Anda memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu mencerminkan kepentingan mahasiswa secara keseluruhan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok? Kepada calon pertama, waktunya 1 menit untuk mempersiapkan jawaban.
Ya, oke. Terima kasih Kak Aryo atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan tadi saya ulang sedikit, itu bagaimana saya memastikan bahwa aspirasi-aspirasi yang saya capai itu merupakan kepentingan mahasiswa dan bukan hanya kepentingan pribadi saya. Ya, yang pertama adalah saya mungkin akan sebelum mencapai aspirasi ini kemanapun itu menanyakan diri saya apakah ini hal yang saya inginkan dan apakah hanya saya inginkan atau ini sesuatu yang memang ada. Kemudian itu mungkin saya akan mencari cara jangka kecil dulu ya, mungkin tanya teman-teman saya, tanya pihak-pihak yang tidak terlibat. Jadi kalau misalnya ini sesuatu jurusan arsitektur, saya tanyakan teman saya yang di luar arsitektur, apakah menurut kalian ini sesuatu yang memang hanya jurusan saya saja atau bisa memang berguna untuk kampus gitu. Kemudian setelah tahap-tahap itu baru mungkin kemudian saya akan maju kepada data, dasar, dan fakta. Saya mencari data tentang seberapa banyak mahasiswa yang memang menginginkan aspirasi ini untuk dicapai, kemudian dasarnya atas kebutuhan apa, apakah sesuai dengan visi misi yang ada di Unpar, apakah dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga pembelajaran di Unpar, dan terakhir adalah fakta, apakah hal ini memang terjadi di dalam lingkungan kita, apakah ini sesuatu yang memang dibutuhkan, apakah ini sesuatu yang memang memiliki urgensi seperti itu. Kemudian selain itu juga ya untuk memastikan bahwa ini memang bukan keinginan pribadi atau keinginan kelompok-kelompok tertentu, saya akan menanyakan pihak-pihak yang di luar dari diri saya sendiri supaya saya memiliki perspektif yang objektif dan konkret akan aspirasi yang ingin saya perjuangkan. Kepada panelis kedua dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih jawabannya Nayaka sudah cukup bagus dan sudah menjawab. Lalu bagaimana jika ternyata aspirasi tersebut hanya dibutuhkan sesaat? Seperti kita contohkan di studio ini. Kamu saat ini SPA 3 di lantai 11. Lampu di jam 8 sudah mati. Tapi ketika kamu di SPA 5 di lantai 8, lampu tersebut mungkin akan jauh lebih lama nyalanya. Lalu bagaimana kamu menanggapi hal tersebut? Bagaimana cara kamu meyakinkan kalau ternyata kebutuhan lampu studio ini memang betul-betul harus disampaikan aspirasinya kepada lembaga atau kepada pihak yang berwenang? Kepada calon nomor 1 dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mahasiswa itu cakupannya tidak hanya untuk jurusan saya sendiri, tidak hanya untuk diri saya sendiri, namun untuk seluruh mahasiswa. Maka oleh karena itu saya harus memperjuangkan aspirasi dari seluruh mahasiswa. Aspirasi seperti lampu ini memang lebih relevan bagi diri saya secara personal sekarang. Namun lampu mati lantai itu di lantai 10 di jam 7 itu sebuah fenomena yang sangat relevan untuk maba-maba sekarang, yaitu angkatan 2024. Saya akan mengkaji kebutuhan mereka, saya akan mengkaji data mereka. Seberapa banyak sih yang mau pengen punya studio setelah jam 7, seberapa butuh ini berdasarkan kurikulum yang berada sekarang. Maka dari situ jawaban saya adalah untuk mengkaji dan data, dasar dan fakta yang ada pada angkatan tersebut, karena cakupan SM bukan hanya pada angkatan saya sendiri, bukan hanya pada hal yang saya alami, namun untuk seluruh mahasiswa. Sekian dari saya Kak. Kepada panelis kedua dipersilakan untuk mengumpulkan dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih Nayaka, sudah betul karena tidak hanya angkatan yang menjabat saja yang akan menggunakan studio tersebut, tetapi untuk angkatan-angkatan selanjutnya akan menggunakan studio tersebut, maka kemungkinan kebutuhan
lampu studio itu mungkin akan dirasakan hal sama oleh angkatan-angkatan selanjutnya. Lalu untuk dengan cara mencari data, dasar dan fakta tersebut betul udah memang harus dilakukan karena dalam memperjuangkan aspirasi diperlukan data yang kuat, dasar yang kuat dan fakta yang kuat tergantung dengan fenomena yang sedang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para panelis untuk sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi studi kasus. Pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Perlu diketahui bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali saja, tanpa ada pengulangan. Oleh karena itu, kepada calon senat mahasiswa dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Sebelum memulai, kepada calon dipersilakan untuk mengambil 2 undian pertanyaan studi kasus satu persatu dari kotak yang akan dibawakan oleh saya. Baik, untuk studi kasus yang pertama, pertanyaannya adalah untuk latar belakang. Salah satu tugas senat mahasiswa adalah menyalurkan aspirasi. Namun, dalam kenyataannya beberapa aspirasi saling berbenturan, sementara sumber daya yang tersedia itu terbatas. Misalnya, kampus memilih untuk meningkatkan fasilitas ruang belajar yang tertinggal untuk program studi lain, sementara di sisi lain, mahasiswa prodi arsitektur membutuhkan dana untuk kegiatan ataupun meningkatkan fasilitas khusus program studi prodi arsitektur. Selain itu, banyak mahasiswa merasa bahwa aspirasi mereka tidak tersalurkan dengan baik karena tidak ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan senat mahasiswa. Untuk pertanyaannya, apa tindakan yang akan Anda ambil untuk menunjukkan bahwa Anda berada di posisi netral? Dan bagaimana cara Anda untuk menjelaskan bahwa adanya benturan antara aspirasi dengan sumber daya yang dimiliki fakultas ataupun universitas? Oke, terima kasih moderator untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan itu, kalau misalnya ada 2 pihak yang berbeda yang menginginkan hal berbeda dalam kampusnya. Ini sebelumnya juga pernah terjadi di tahun kemarin, masalah rokok. Jadi ini merupakan, kita berada di kampus bebas rokok, namun banyak yang menginginkan area di dalam kampus untuk memiliki area yang bisa merokok. Jadi hal yang pertama adalah untuk melihat dari kedua aspirasi tersebut yang mana yang lebih menyesuaikan dengan visi misi Unpar secara keseluruhan, yang mana yang lebih cocok dengan visi misi Unpar. Kalau misalnya salah satu dari visi tersebut, salah satu dari aspirasi tersebut bertentangan dengan visi misi, jelas itu bukan sesuatu aspirasi yang ingin diperjuangkan. Namun bila keduanya valid dari sisi tersebut, akan dilakukan penggabungan data, dasar dan fakta atas keinginan apa mereka yang melakukan ini, sebanyak apa mahasiswa yang ingin, dan juga dampak apa yang akan dibawakan oleh aspirasi ini. Nah, terus selain itu juga saya akan berkolaborasi baik itu dengan ketua angkatan dari masing-masing jurusan tersebut ataupun dengan ketua himpunan dalam jurusan tersebut untuk mendapatkan data lebih baik dan juga menyampaikan informasi secara lebih rinci supaya setiap atau setidaknya mayoritas dari orang yang menginginkan aspirasi tersebut mendapatkan jawaban atas kenapa aspirasi mereka mungkin tidak diperjuangkan atau memiliki aspirasi lain yang lebih diprioritaskan. Karena saya yakin bahwa dengan penjelasan yang sangat konkret, hal tersebut itu bisa mencegah konflik ya. Jadi aspirasi aku nggak kejawab kan, tapi yang mereka kejawab kenapa kayak gitu kan? Kok nggak ada kayak gitu? Ada alasannya, ada pemikiran di belakangnya, dan hal tersebut akan dipaparkan, informasinya akan disediakan
mungkin melalui IG atau metode lain bila lebih prefer. Baik, terima kasih untuk jawabannya calon 1. Ingin saya ingatkan bahwa calon dipersilakan untuk menjawab setelah moderator mempersilakan. Untuk pembacaan studi kasus kedua, sebagai SM, Anda berperan sebagai penyalur aspirasi suara mahasiswa. Untuk pertanyaannya, apabila para mahasiswa kehilangan kepercayaannya untuk menyuarakan aspirasinya dikarenakan satu dan lain hal, bagaimana cara Anda untuk kembali mendapatkan kepercayaan mahasiswa yang telah hilang dan membuktikan bahwa Anda masih pantas untuk menjabat posisi yang saat ini ditempati? Kepada calon dipersilakan untuk menjawab dalam 2 menit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya moderator. Ini merupakan kasus yang menurut saya cukup relevan ya, karena di belakangan ini juga terjadi sebuah kasus di mana SM melakukan sebuah pelanggaran akademik yang kemudian mereka mengundurkan diri, dan ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap SM. Jadi di dalam kasus ini, andai kata mungkin saya tertangkap melakukan pelanggaran akademik, apa yang akan saya lakukan untuk membangkitkan kepercayaan tersebut? Yang pertama adalah saya akan berusaha untuk menggunakan metode kolaboratif untuk mencari aspirasi saya dari pihak-pihak yang lain, menggunakan bantuan mereka untuk mencari aspirasi dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada saya ataupun anggota-anggota SM lain. Namun bila lembaga SM secara keseluruhan memang mengalami penurunan kepercayaan karena spesifik saya berada di dalamnya, maka saya akan dengan mungkin sedikit bimbang menurunkan diri, karena ini memang demi kebaikan lembaga dan juga kebaikan fungsi legislatif, aspiratif dan juga pengawasan dari lembaga SMK ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada calon. Dengan demikian sesi kedua debat calon Senat Mahasiswa Prodi Arsitektur periode 2025 telah selesai. Sekarang kita telah sampai ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dengan masyarakat arsitektur. Dalam sesi ini, masyarakat dipersilakan untuk bertanya hingga pukul 8.55. Setiap masyarakat diperbolehkan untuk bertanya 1 kali dan menanggapi jawaban dari calon sebanyak maksimal 1 kali. Apabila nantinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, masyarakat yang sebelumnya sudah bertanya diperbolehkan untuk bertanya lagi. Waktu masyarakat untuk bertanya adalah 1 menit. Calon diperbolehkan untuk mempersiapkan jawaban dalam 30 detik dan menjawab dalam maksimal 3 menit. Bila nantinya masyarakat ingin menanggapi, dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit dan langsung dijawab atau ditanggapi langsung oleh calon sebanyak untuk maksimal 3 menit. Kepada masyarakat yang ingin bertanya, harap mengangkat tangan dan bertanya, dan diperbolehkan untuk bertanya setelah saya masuk. Baik, dipersilakan, mungkin boleh berdiri dan berdoa.
untuk mempersiapkan jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nala. Jadi pertanyaannya mungkin saya ulang sedikit, itu bagaimana saya memastikan bahwa setidaknya dalam jurusan arsitektur dari setiap angkatan yang masih berkuliah sekarang itu suara mereka terdengar melalui aspirasi. Dari sini saya akan mengambil sifat yang kolaboratif. Jadi saya akan mengenalkan diri saya seminimalnya kepada ketua angkatan dari setiap angkatan yang ada di sini. Selain itu juga saya akan menemui dengan ketua himpunan yang pada setiap angkatan tersebut, bila ada ketua himpunan, dan dari sana saya akan mendapatkan beberapa orang yang memiliki substansi di dalam angkatan tersebut. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah untuk mengambil sifat yang lebih reseptif. Saya akan melihat karakter dari setiap angkatan. Dari pengalaman saya menjalani KPU ini saja, saya mengetahui bahwa setiap angkatan itu ada yang pengen diajak ngobrol formal, ada yang pengen diajak ngobrolnya ya santai aja gitu, nggak usah panjang-panjang chatnya, malas bacanya. Dari itu saya akan menyesuaikan diri saya dengan angkatan tersebut, dan perilaku saya terhadap angkatan tersebut akan tergantung dengan karakter mereka. Dengan itu saya semoga akan dapat mendapatkan kepercayaan lebih terhadap mereka. Apakah itu cukup buat? Baik, pada masyarakat dan hadirin sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Untuk apa dipersilakan? Mungkin perkenalkan diri. Kepada calon dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Krista. Jadi sebelum itu saya mungkin akan menjelaskan latar belakangnya sedikit. SM dan DT ini lembaga yang relatif baru di dalam Unpar. Dan pertama-tama kenapa ada dua lembaga pengawasan dan tidak satu aja? Itu supaya lembaga ini bisa saling mengawasi satu sama lain, supaya SM bisa mengawasi DP dan DP juga bisa mengawasi SM. Hal tersebut dinamakan check and balance, di mana BP dapat menyelidiki diri sendiri, namun juga dapat memanggil pihak luar untuk mengawasi diri mereka, untuk memastikan bahwa mereka objektif dan tidak subjektif dalam diri sendiri. Kalau misalnya hanya terdapat satu lembaga, maka mereka akan berkuasa sepenuhnya atas pengawasan. Hal tersebut dapat berbahaya karena kalau itu siapa yang mengawasi mereka? Dan kemudian apa perbedaannya? Kalau SM itu mengawasi program kerja atau program, sedangkan BP itu mengawasi ormawa secara keseluruhan. Hasil dari SM adalah untuk menciptakan rekomendasi, dan dari BP itu akan menciptakan rekomendasi saksi. Apakah cukup jawab?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada calon. Persilakan untuk mempersiapkan jawaban dan menjawab. Oke, terima kasih Justin atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya ulangi sedikit pertanyaan tadi. Itu bagaimana saya memastikan bahwa seluruh orang itu tahu tentang peraturan baru yang diciptakan. Misalnya ada peraturan SM, di mana mereka bisa tahu SM ini sudah ada peraturan baru nih. Ya, yang pertama itu untuk mengabari seperti kata saya tadi anggota-anggota pihak lain ataupun anggota-anggota yang mungkin berkaitan. Misalnya ketua angkatannya akan dikabari dan diminta untuk flooring kepada angkatannya, ataupun ketua himpunan memflooring kepada himpunannya. Di sini saya tidak akan sendiri sebagai anggota SM dan akan ada SM dari jurusan-jurusan masing-masing, dan mereka akan lebih kenal akan proses penyampaian informasi supaya kita juga dapat menyampaikan informasi secara sensitif terhadap mereka. Jadi kita tahu budaya mereka itu gimana dan sampai informasinya kayak mana supaya meminimalisir konflik. Dan yang terakhir itu peraturan SM ini itu sering terkait dengan PM itu sendiri, jarang terkait dengan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang secara keseluruhan itu biasanya dalam bentuk peraturan rektor, dan kami sebagai SM itu hanya dapat memberikan rekomendasi terhadap peraturan rektor ini. Jadi caranya gimana? Ya tadi dikasih kepada anggota-anggota PM yang berkaitan, dan juga terakhir ya, itu menyediakan informasinya di suatu media. Sekarang media itu semuanya disediakan di website SM Unpar yang bisa diakses oleh publik. Jadi karena itu juga bisa diakses oleh publik. Mungkin kalau misalnya peraturan memang seperti itu akan kami update juga dari sosial media kita. Oke, itu cukup jauh. Terus sekarang, Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Howard. Ingin bertanya kepada calon SM mengenai fungsi pengawasan dari SM Unpar itu sendiri. Dalam ADRT 4 BG 3/12 mengenai kewajiban SM Unpar, di sana disebutkan jika SM Unpar itu mengawasi secara langsung ataupun tidak langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga di dalam PM4, salah satunya himpunan, agar tidak sesuai dengan ADRT. Maka dari itu, jika nanti kamu terpilih sebagai SM4, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan ketidaksesuaian dengan ADRT yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa program studi arsitektur? baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Kepada calon dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dan menjawab dalam waktu 3,5 menit. Oke, terima kasih Kak Howard atas pertanyaannya. Jadi saya ulang sedikit ya pertanyaannya tadi itu, kalau misalnya saya sebagai SM menjalani kewajiban saya untuk memeriksa secara langsung atau tidak langsung sebuah program kerja dan saya menemukan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ada, penyimpangan PSM atau penyimpangan ADART. Di sini itu juga saya ingin mungkin membawa itu ada kekosongan hukum di sini. Di dalam ADART itu tertulis bahwa meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran itu sifatnya hak, bukan kewajiban. Menurut saya ini merupakan kekosongan hukum yang akan kemudian diperbaiki. Tapi untuk sekarang saya sebenarnya tidak harus melakukan apa-apa. Tapi apa yang akan saya lakukan? Ya, saya akan pertama meminta pertanggungjawaban menggunakan hak yang saya diberikan oleh ADART untuk meminta pertanggungjawaban kepada yang menjalani acara tersebut. Jadi kenapa
mereka bisa sejalan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kalau misalnya ini merupakan pelanggaran yang memang dapat memberikan sanksi akademik, maka dari itu saya akan menghubungi pihak BP untuk investigasi lebih lanjut. Sekian dari saya, apakah cukup juga? Adakah? Baik. Baik, terima kasih Mereka untuk pertanyaannya. Apakah para hadirin memiliki pertanyaan lagi? Dipersilakan, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Halim dari 22. Saya mau nanya ke calon SM, kenapa harus ada SM? Sedangkan udah ada kahim yang bisa menampung aspirasi dari jurusan-jurusan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Kepada calon dipersilakan untuk menjawab dan mempersiapkan jawaban. Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu untuk apa ada SM gitu kan udah ada kahim untuk menyampaikan aspirasi. Jadi untuk itu saya menjawab SM itu memiliki 3 fungsi, bukan hanya fungsi aspirasi. Dan selain itu hanya SM memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak universitas. Dalam kata lain, ketua himpunan itu tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak universitas. Selain itu, kita juga memiliki seperti dikatakan sebelumnya fungsi pengawasan. Jadi untuk memastikan program kerja ini diawasi secara objektif dari pihak luar, itu dapat dilakukan oleh senat mahasiswa. Terus kenapa senat mahasiswa dan tidak PP? Seperti tadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Christopher, itu untuk memastikan bahwa PP juga berjalan dengan baik supaya ada lembaga lain yang mengawasi BP tersebut. Jadi itu alasan mengapa tidak bisa hanya dilakukan oleh kahim. Tapi saya ingin menambah juga, memang tanggung jawab seorang SM untuk bekerja sama dengan kahim untuk mencapai aspirasi-aspirasi ini. Jadi mungkin hal-hal yang dilakukan ketua himpunan itu sebenarnya harus melalui senat mahasiswa terlebih dahulu untuk bisa dilakukan dan tidak hanya langsung dari sang ketua tersebut. Apakah ada cukup jawab? Tidak, makasih. Baik, terima kasih Mereka untuk jawabannya. Dipersilakan, Kak. Malam semuanya, kok Kewa di angkatan 12. Di salah satu program senat mahasiswa ada yang namanya media aspirasi, yaitu surat mahasiswa dan box aspirasi. Tapi kalau kita lihat realitanya, masih banyak mahasiswa aksi yang belum tahu akan media aspirasi tersebut. Gimana cara kamu untuk memperkenalkan media aspirasi itu supaya bisa lebih banyak dikenal dan diakses oleh banyak mahasiswa? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kepada calon dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dan menjawab. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi tadi sekarang itu memang sudah ada kotak aspirasi. Tapi kotak aspirasi ini memang sangat tidak memadai ya. Jadi di sana juga tidak disediakan pena ataupun kertas untuk mengisi tersebut. Jadi memang harus kita sendiri bawa kertas dan pena untuk mengisi kotak tersebut. Dan selain itu juga website Unpad suara mahasiswa itu memang tidak sering digunakan. Jadi bagaimana kita akan menggabungkan aspirasi-aspirasi ini dari mahasiswa yang fasilitasnya aja secara pasif sekarang itu kurang memadai. Ya,
Saya tadi sudah menyediakan sebuah inovasi baru ya, yaitu forum online yang bisa diakses secara online dan juga survei yang memiliki insentif untuk dibuka. Insentif ini dalam bentuk undian yang berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Dan yang terakhir adalah untuk proaktif. Kebetulannya kemarin pada hari Sabtu saya melakukan studi banding dengan kampus lain dan di sana saya menemukan bahwa mereka memiliki metode tersendiri yang juga menggunakan kotak aspirasi untuk mengumpulkan aspirasi. Namun mereka melakukan ini secara proaktif, berarti mereka keliling untuk mencari mahasiswa untuk mengisi aspirasi-aspirasi ini. Jadi mereka datang ke mahasiswanya dan minta aspirasi dari mereka. Ini mungkin hal yang lebih proaktif yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa aspirasi ini dapat masuk. Jadi setelah mendapatkan aspirasi tersebut dapat diupload kepada forum yang kemudian dapat diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang berinisiatif untuk mengisi survei. Itu merupakan solusi yang saya sediakan untuk permasalahan ini. Apakah itu cukup jauh? Mungkin mau tanya lagi yang bersistem yang tadi ada ujian dan menang itu, kalau boleh lebih jelas lagi itu nanti anggarannya akan masuk ke senat mahasiswa atau bagaimana ya? Dan boleh tolong lebih konkret lagi geometri hasil. Oke Kak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, anggarannya itu dari mana ya? Jadi jelas anggarannya ini akan diterima internal dari SM dan dari mana saya akan mengajukan sebuah dana kepada pihak perkuliahan dan bila itu memang kurang memungkinkan, kami akan mencari cara secara internal untuk mencari sponsor ataupun dengan cara lain untuk mencarikan dana tersebut. Nah, misal dapatnya dari kas internal SM gitu ya. Terus yang lainnya bentuk hadiahnya itu mungkin akan sesuatu yang sejalan dengan perkuliahan. Mungkin voucher belanja dari Jogja ataupun merch dari UNPAR. Jadi supaya ini merupakan suatu hal yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa. Apakah cukup menjawab Kak? Baik, terima kasih Naika untuk jawaban dari pertanyaan dan tanggapan dari Kakak. Baik Kak, dipersilakan. Selamat malam Pak Agus ini dan teman-teman media serta teman-teman yang hadir. Kenalin, saya Keniko dari angkatan 22. Izin bertanya untuk calon senat mahasiswa. Kalau mungkin selama ini senat mahasiswa harus menerima aspirasi dari mungkin ada metode melalui form atau apa lainnya. Terus lalu mungkin saya sendiri saya sempat menyampaikan aspirasi juga. Mungkin nggak selalu lewat form tapi bisa langsung ke SM-nya dan seperti itulah kalau contohnya. Nah, bagaimana cara konkret kamu untuk menerima aspirasi tersebut walaupun dalam tanda kutip tidak secara resmi tapi aspirasi langsung dari misal kakak tingkat atau bahkan teman-teman bisa tingkat kamu, dan bagaimana kamu memastikan aspirasi tersebut dari orang A bisa kamu berikan umpan baliknya atau kabarnya ke orang tersebut. Jadi orang tersebut tahu update-nya, tahu kabarnya secara jelas dan rinci. Bagaimana strategi kamu untuk memastikan itu terjadi? Hal ini juga mungkin sudah kamu sampaikan waktu kampanye kemarin untuk memastikan suara yang atau aspirasi yang disampaikan bisa disampaikan kembali kepada orang yang beraspirasi gitu. Jadi strategi dan contoh konkret kamu gimana untuk membuktikan hal tersebut bisa berjalan di nantinya di kepengurusan kamu juga kamu terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kepada calon dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dan menjawab.
aspirasinya terdengar. Jadi yang pertama itu saya pasti akan meminta untuk kontak dari setiap pihak-pihak yang berhubungan baik itu ketua angkatan ataupun sejauh meminta koordinator divisi dari setiap divisi di dalam himpunan, supaya saya bisa memastikan bahwa kalau memang ada aspirasi dari sana itu saya bisa mendengarkan langsung setidaknya dari pihak tersebut. Kemudian seperti saya jelaskan tadi, dalam inovasi saya itu saya akan menyediakan sebuah forum suara mahasiswa. Di sini itu tidak hanya sekarang itu sebenarnya aspirasi yang disampaikan itu bisa dicek bila aspirasi tersebut sudah di email terlebih dahulu kepada email invite. Itu kemudian ada ID yang bisa kalian masukkan kepada website suara mahasiswa di mana kalian melihat anggapannya mungkin dalam bentuk kertas. Itu merupakan metode yang menurut saya kurang tangkas gitu ya, agak lama. Jadi nanti ada sebuah forum di mana aspirasi-aspirasi yang memang boleh ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa lain itu di display di sana, dan progresnya sedang apa, balasannya sedang ada apa lagi. Terus kalau misalnya memang aspirasi ini untuk menyampaikan balasan terhadap aspirasi, kami akan menggunakan sosial media yang sudah ada. Mungkin kakak belum sadar, tapi di dalam video itu banyak aspirasi-aspirasi yang juga di sana, namun hanya pada story-nya, belum banyak terdapat pada memang postnya sendiri. Jadi untuk menyimpulkan lagi, tadi itu saya akan meminta kontak-kontak dari setiap divisi atau himpunan ataupun meminta kontak-kontak dari ketua angkatan yang sebelumnya, supaya setidaknya kalau misalnya tidak bisa langsung dari aku, bisa dari seseorang yang lebih dekat gitu. Oh, dekat ke orang ini baru ke aku, jadi tahapnya lebih pendek. Selain itu juga menyediakan dari inovasi-inovasi yang tadi dari forum online supaya bisa ngecek langsung, dan juga untuk mengisi survei, dan ada video setiap akhir bulan di mana saya menjelaskan, bukan saya juga dan saya dan SNSN lain itu menjelaskan tentang progres terhadap aspirasi-aspirasi yang telah masuk. Apakah cukup jawab? Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pertanyaan masyarakat diberikan waktu 1 menit untuk bertanya. Untuk selanjutnya, mengingat sebentar lagi adalah pukul 8.05, dipersilakan untuk kepada masyarakat untuk bertanya satu pertanyaan. Yang kepada yang mulai pertanyaan dulu ya, kepada kakak dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kepada calon nomor 1 dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dan bertanya dan menjawab. Mohon maaf. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Taufik. Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi bagaimana seorang SM dapat menjalani sebuah fungsi aspiratifnya bila di dalam jurusan tersebut tidak mendapatkan sebuah SM gitu ya. Ini sebuah kejadian yang sedang terjadi sekarang. Beberapa program studi yang ada di Unpar itu tidak menerima seorang SM di dalamnya.
Ini juga mengapa SM itu memiliki hak untuk menentukan strukturnya sendiri. Jadi proses pertama adalah SM menentukan secara internal ketua dari SM itu siapa dengan metode mereka sendiri. Kemudian susunan struktur dari SM itu sendiri seperti apa. Maka dari itu susunan ini itu bisa disusun supaya dapat mencakup daerah-daerah di mana SM itu belum ada. Jadi misalnya di Prodikel itu tidak ada SM tersebut, maka mari kita cari kalau misalnya di dalam fakultas itu terdapat SM yang juga terkait, maka SM dari fakultas tersebut mungkin akan jadi penanggung jawab, namun akan dibantu juga oleh anggota-anggota SM lain. Jadi nggak sepenuhnya dibebani sama satu SM dari fakultas itu aja, tapi juga SM lain membantu untuk mencari inspirasi dari ini. Selain itu juga itu untuk menjalin relasi secara kolaboratif dengan pihak-pihak di sana, pihak-pihak PM. Jadi jelas kalau misalnya SM tidak ada di sana, mungkin mereka memiliki seorang kahil, mungkin mereka memiliki seorang PP, dan bila mereka tidak bisa menyalurkan aspirasi secara langsung kepada seorang mahasiswa dan jurusan mereka, mungkin mereka akan menyalurkan aspirasi tersebut melalui anggota-anggota PM lain ini. Dan dari itu juga kita dapat mengetahui hubungan secara lebih direct kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Apakah cukup menjawab? Terima kasih Kak atas tanggapannya. Benar, SM itu memiliki 3 fungsi ya. Jadi bagaimana respons terhadap 2 fungsi lain. Jadi untuk pengawasan sendiri, pengawasan ini kan dapat dilakukan secara langsung dan juga secara tidak langsung. Kalau ingin dilakukan secara langsung, itu pertama-tama kita harus peka terhadap PM yang akan kami awasi. Kalau misalnya himpunan tertentu, itu akan memiliki peraturan-peraturan tertentu. Maka sekali lagi mungkin kita akan mencari anggota SM yang paling dekat dalam ranah tersebut, mungkin dalam fakultas yang sama ataupun dalam sesuatu yang memiliki kepentingan yang sama seperti itu, atau seorang anggota SM yang memiliki kenalan lebih banyak dari sana. Itu untuk pengawasan. Kemudian untuk legislasi, bagaimana legislasi SM itu mencakup ADART dan juga peraturan SM. Namun peraturan-peraturan ini hanya berlaku untuk anggota-anggota persatuan mahasiswa. Dalam kata lain, mahasiswa-mahasiswa dalam jurusan tersebut memang tidak termasuk dalam cakupan legislasi kami. Namun himpunan-himpunan dan juga UKM yang memiliki anggota dari jurusan tersebut masih termasuk dalam cakupan kita. Maka kami akan menghubungi ketua himpunan dari pihak jurusan tersebut untuk memastikan bahwa mereka mensosialisasikan juga kepada mereka. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Kami mohon maaf untuk tanggapan hanya boleh sekali dari penanya. Baik, untuk sesi tanya jawab dengan masyarakat arsitektur sekaligus sesi terakhir sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat arsitektur atas pertanyaan dan tanggapannya. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, kami persilakan kepada calon untuk memberikan sepatah dua kata-kata penutup dalam 3 menit. Kepada calon senat mahasiswa,
waktu dan tempat kami silakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang mengikuti acara dari awal sampai akhir ataupun baru datang kepada acara. Saya sangat mengapresiasi kalian datang ke sini, dan untuk menutup acara ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Mengerjakan tugas hingga dini. Tidak ada waktu untuk pesan kekasih. Terima kasih telah datang malam ini. Saya mohon dukungannya. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih banyak atas salam sehat mahasiswa untuk kata-kata selanjutnya. Kepada calon senat mahasiswa dipersilakan untuk mengumpulkan buku. Baik, dengan demikian setelah rangkaian acara untuk debat senat mahasiswa senat. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk debat calon senat mahasiswa program studi sarjana arsitektur periode 2025 telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi dari seluruh pihak, serta kami juga menantikan partisipasi untuk hadirin selanjutnya pada debat calon senat. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Kami juga menantikan partisipasi dari hadirin sekalian pada debat calon Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Arsitektur pada hari Rabu 13 November 2024 dan pada debat calon Badan Pemeriksa Prodi Arsitektur pada hari Kamis 14 November 2024. Tidak lupa juga kami menghimbau partisipan seluruh hadirin dalam pemungutan suara